Om Swastiastu. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan jawaban UTS Agama Hindu saya, Rombal 7. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilurista, NIM 21130111023 dari program studi S1 Pendidikan Matematika. Nah, jadi untuk pembahasan yang pertama, soal yang pertama bisa dilihat pada slide. Kemudian jawaban saya adalah dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Ide Sangya Widi dengan mengikuti kebenaran adalah dengan menerapkan ajaran yang sesuai dengan hakikat manusia, Hindu dan Pancasrada. Beberapa contoh penerapan Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Ide Sangya Widi. Yang pertama ada Brahman, yaitu percaya dengan adanya Tuhan, di mana contoh yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan persembahyangan. Kemudian yang kedua yaitu Atman, di mana percaya dengan adanya percikan terkecil dari Ide Sangya Widi. Artinya contoh yang bisa kita lakukan adalah dengan saling tolong-menolong dan menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Artinya kita memberikan kebaikan kita dengan tolong-menolong ataupun menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita bisa menerapkan ataupun mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Ide Sangya Widi. Contohnya seperti kita bisa menolong teman-teman kita yang sedang terkena musibah. Selanjutnya ada contoh yang ketiga, karma pala, yaitu percaya dengan adanya karma baik ataupun karma buruk, di mana contoh yang bisa kita lakukan adalah dengan kita menebarkan kebaikan kepada semua makhluk dari ciptaan Tuhan. Dengan kita menebarkan kebaikan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, kita pasti akan menambahkan hal yang baik dan positif juga terhadap diri kita. Nah, selanjutnya, selain menerapkan ajaran Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Ide Sangya Widi dengan kebenaran adalah melalui menerapkan ajaran Trihita-Karana, di mana Trihita-Karana ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada Paryangan, di mana Paryangan ini merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sama seperti Brahman, yaitu dengan kita rajin sembahyang, kemudian Trisandya, mengaturkan banten. Nah, kemudian ada Pawongan, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Hal yang bisa kita lakukan contohnya adalah dengan membantu teman-teman kita yang sedang terkena bencana ataupun musibah. Contohnya yaitu di masa pandemi seperti ini, kita bisa memberikan bantuan kita kepada teman-teman kita yang sedang membutuhkan. Selanjutnya ada Palemahan, di mana Palemahan merupakan hubungan manusia dengan lingkungan. Contoh yang bisa kita lakukan adalah dengan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita bisa memberikan hewan peliharaan kita makan, kemudian merawatnya, itu merupakan contoh dari Palemahan. Nah, dengan kita menerapkan hal tersebut, maka tentunya kita sudah mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Ide Sangya Widi dengan kebenaran. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 2 bisa dilihat pada slide. Kemudian jawaban saya mengenai soal nomor 2 adalah hal tersebut bisa terjadi karena Bhakti Marga adalah suatu proses atau cara mempersatukan atau memusatkan sujud bakti yang tulus ikhlas dan cinta kasih yang mendalam kepada Sang Yang Widiwasa yang bisa diaplikasikan salah satunya melalui memusatkan pikiran kita dengan melafalkan mantra dengan baik dan benar. Nah, ketika kita mengucapkan mantra dengan benar, kemudian berulang-ulang, tulus ikhlas, serta dengan penuh makna dan kasih sayang dalam pengucapan, maka tentunya akan membawa ketenangan pikiran pada diri kita. Nah, sehingga hal tersebut sangat sesuai dengan konsep Bhakti Marga. Selanjutnya soal yang ketiga bisa dilihat pada slide. Kemudian jawaban saya yaitu pengalaman hidup yang pernah saya alami yang ada hubungannya dengan renungan tersebut adalah ketika sewaktu itu kakak saya berbuat kurang baik dengan berprasangka buruk kepada saya dan meremehkan karena tidak bisa memberikan hasil yang terbaik saat mengikuti lomba. Nah,
Saya down, stres, namun perlahan mulai membaik. Tetapi di suatu hari, kakak saya mengalami hal tersebut dan teman pelajarnya meremehkan hal tersebut. Jadi, hal yang dapat diambil adalah, jadi apapun yang pernah kita lakukan, maka kita akan menuai hasil yang sepadan. Baik buruknya perbuatan kita, bukan orang yang kita sakiti yang akan membalasnya, melainkan Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Hal tersebut bisa saja melalui orang yang berbeda. Kemudian selanjutnya soal yang keempat bisa dilihat pada slide. Kemudian jawaban saya, nah, cuci muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi, tahapan ini merupakan tahapan untuk diri kita sebelum kita melakukan gerakan yoga. Terlebih dahulu kita harus membersihkan diri agar tubuh kita segar dan nyaman saat beryoga. Selanjutnya duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Nah, mencari tempat beryoga yang nyaman merupakan salah satu hal yang penting karena ketika kita duduk dengan nyaman tanpa ada gangguan apapun, maka kita akan secara mudah untuk memusatkan pikiran. Kemudian yang ketiga, posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Nah, pejamkan mata serta tenangkan pikiran selama beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Nah, pada tahap ini kita harus benar-benar sudah dalam posisi nyaman dan mulai memusatkan pikiran atau mengheningkan pikiran agar menjadi lebih tenang, barulah mulai mengucapkan mantra-mantra. Selanjutnya untuk soal yang kelima bisa dilihat pada slide. Kemudian jawaban saya, nah, hubungan antara yoga, surya namaskar, dan pranayama adalah keterkaitan karena pada saat kita melakukan 12 gerakan yoga, surya namaskar diperlukan pengaturan napas, pernapasan yang baik, benar, dan teratur untuk memusatkan pikiran kita. Nah, contoh pranayama yang cocok untuk asanas adalah dengan gerakan Baddha Konasana, di mana Baddha Konasana ini merupakan pose kupu-kupu yang dilakukan dengan duduk bersila, pegang kedua ujung kaki dengan tangan dan kedua paha sedekat mungkin ke tanah, ditekan. Nah, posisi tersebut merupakan posisi yang paling nyaman untuk diri kita melakukan pranayama karena gerakan yang cukup mudah dan tidak membuat diri kita kesusahan dalam bernapas atau mengatur napas. Nah, gambaran gerakan yoga surya namaskar bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada pranamasana atau pose badan seperti orang berdoa. Kemudian yang selanjutnya ada Hasta Uttasana. Ini merupakan gerakan yang kedua saat melakukan yoga surya namaskar, yaitu di mana Hasta Uttasana ini pose badan dengan mengangkat kedua tangan. Selanjutnya pada Hastasana, yaitu pose tangan ke kaki. Aswa Sancalasana, yaitu pose berkuda. Kemudian Parwatasana, yaitu pose gunung. Kemudian Astanga Namaskara, yaitu memberi salam dengan 8 bagian. Kemudian ada Bhujangasana, yaitu pose kobra. Kemudian kembali lagi ke Parwatasana, yaitu pose gunung. Ke Aswa Sancalasana, yaitu pose berkuda. Kemudian pada Hastasana, yaitu pose tangan ke kaki. Selanjutnya Hasta Uttasana, yaitu pose mengangkat kedua tangan. Dan yang selanjutnya ada Pranamasana, yaitu pose berdoa. Makna dari rangkaian gerakan yoga surya namaskara yaitu sebagai suatu cara penghormatan untuk matahari. Sumber itu yoga surya namaskara juga dipercaya sangat baik untuk membentuk otot, kemudian untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, soal yang keenam bisa dilihat pada slide. Kemudian jawaban saya yaitu bukti dan sifat Tuhan ada di mana-mana atau Yapi Viupaka dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita karena Tuhan meresapi setiap tempat dan bagian dari semua yang ada di dunia ini. Bahkan kita sebagai manusia merupakan percikan terkecil dari Tuhan, dari bagian Tuhan. Nah, bukti lainnya adalah angin. Angin merupakan manifestasi Tuhan sebagai Dewa Bayu. Nah, itu merupakan bukti atau sifat Tuhan ada di mana tahu Yapi Viupaka.
Selanjutnya untuk soal yang ketujuh. Nah, soal yang ketujuh bisa dilihat pada slide. Kemudian untuk jawaban saya, Sruti dan Smerti merupakan sumber hukum Hindu karena Sruti merupakan sumber dari Smerti. Kedudukan Smerti sebagai sumber hukum Hindu sama kuatnya dengan Sruti. Smerti sebagai sumber hukum Hindu lebih populer dengan istilah Manusmriti atau Dharma Sastra. Mengapa demikian? Nah, karena dalam Dharma Sastra memuat banyak peraturan yang bersifat mendasar yang berfungsi untuk mengatur serta menentukan sanksi apabila diperlukan. Di dalam kitab Dharma Sastra juga termuat serangkaian materi hukum dasar yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Hindu dalam rangka mencapai tujuan hidup atau Catur Purusastra. Menurut Begawan Manu, Weda Sruti adalah Weda yang sebenarnya atau yang asli. Menurut jenis dan sifatnya, Weda Sruti dapat digolongkan menjadi 3. Bagian mantra, kemudian ada bagian Brahmana atau Karma Kanda, kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada bagian Aranyaka Kanda atau Upanishad atau lebih dikenal dengan Janana Kanda. Sedangkan untuk kitab Weda Smerti secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama ada Wedanga, di mana Wedanga berisi petunjuk-petunjuk tertentu untuk mendalami Weda. Dan yang kedua yaitu ada Upaweda, di mana Upaweda yaitu bentuk buku-buku yang menunjang pemahaman mengenai Weda. Yang ketiga yaitu ada Nibanda, di mana Nibanda memuat banyak aturan yang mencakup sistem atau cara pemujaan terhadap Tuhan, filsafat agama, dan tuntunan tentang penggunaan makna. Yang soal yang ke-8 bisa dilihat pada slide. Kemudian pembahasannya, jawaban saya adalah contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yang ada hubungannya dengan renungan tersebut adalah pada saat kecil saya diberikan sebotol susu manis oleh orang tua saya. Orang tua saya juga berpesan agar membagi susu tersebut dengan saudara-saudara saya. Saat itu saya yang tidak ingin membaginya dengan saudara saya, apalagi saat itu orang tua saya sedang pergi keluar rumah. Sepertinya tidak akan diketahui oleh orang tua saya bila saya tidak membaginya bersama saudara saya, sehingga saya meminumnya sendiri. Pada akhirnya saya tidak bisa menghabiskan susu tersebut, sehingga saya taruh sisa dari susu tersebut dan saya kelupaan hingga keesokan harinya, sehingga susu tersebut basi. Nah, seandainya saya mau berbagi dengan saudara-saudara saya, maka susu tersebut tidak akan mubazir tentunya, dan saya seharusnya bisa berbuat hal yang baik dengan berbagi bersama saudara-saudara. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-9 bisa dilihat pada slide. Jawaban saya yaitu yoga asanas penting untuk meditasi dikarenakan latihan asanas dianggap bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan, kekuatan, dan keseimbangan. Nah, penggunaan pernapasan dan fokus akan membantu meredakan stres dan rasa cemas. Pose asanas tidak hanya sekedar sebagai latihan fisik, tetapi juga digunakan secara holistik sebagai latihan pikiran dan tubuh untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual diri pada manusia. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, soal yang ke-10 bisa dilihat pada slide soalnya, kemudian jawaban saya. Nah, kesatuan Atman dengan badan manusia bisa dilihat atau mengalami perkembangan lahir hingga kemudian mati disebabkan oleh menyatunya Atman atau jiwa dengan badan atau jasmani manusia. Tanpa Atma, manusia tidak akan hidup, apalagi mengalami perkembangan. Atma berasal dari Tuhan yang kemudian masuk ke dalam badan manusia yang kemudian disebut dengan Jiwatman, di mana Jiwatman adalah Atman atau petikan terkecil dari Tuhan. Apabila mati, Atma akan keluar dari tubuh manusia dan kembali ke Sang Pencipta. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya akhiri dengan para mesanti.
Om Santi, 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 Om. Terima kasih.